Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rubiansah, mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini kita akan bahas mengenai nukleus dan sentrosom. Langsung saja ke pengertian nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan organel yang ditemukan pada sel eukariotik. Organel ini mengandung sebagian besar materi genetik sel dengan bentuk molekul DNA linier panjang yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein. Ciri-ciri umum nukleus ini yang pertama yaitu posisi dari nukleus ini di dalam sel dipengaruhi oleh aktivitas sel. Nukleus tidak dapat bergerak bebas. Yang ketiga, nukleus bisa terdapat dalam jumlah tunggal pada sel. Namun ada pula sel yang memiliki lebih dari satu nukleus. Yang keempat, bentuk nukleus biasanya ekivalen dengan bentuk sel. Yang kelima, ukuran nukleus bergantung pada volume sel, jumlah DNA dan protein, serta perkembangan metabolisme sel. Nukleus itu terdiri dari kompleks selaput inti membran dalam dan luar yang mengelilingi struktur internal yang amorfus atau disebut juga tidak berbentuk membran nukleus. Struktur internalnya terdiri dari kromatin, yaitu kompleks DNA dan protein. Yang kedua, lamina inti atau disebut juga network protein fibrilar di bawah selaput A. Selanjutnya ada nukleus, yaitu merupakan sebuah struktur amorfus dan juga kompak di mana gabungan ribosom menempati nukleoplasma. Bisa dilihat gambar samping. Merupakan kontinuitas membran inti sel dalam dan membran retikulum endoplasma. Selanjutnya bagian-bagian nukleus. Bagian-bagian nukleus ini yang pertama yaitu membran nukleus. Membran nukleus ini terdiri dari membran dalam dan membran luar. Di antaranya terdapat ruang prenukleus, yaitu yang berfungsi memisahkan materi genetik dan sitoplasma dan mengatur masuk dan keluarnya molekul besar dan kompleks. Bisa dilihat gambar samping merupakan membran nukleus. Selanjutnya kompleks pori inti. Jadi jumlah pori pada nukleus bervariasi dengan kisaran 100 hingga 5 kali 107. Variasi jumlah pori nukleus sesuai dengan tipe dan keadaan fisiologis sel dan berfungsi untuk transport pasif ion metabolit protein globulat termasuk histon, transport aktif molekul besar ke dalam inti dan pengiriman molekul keluar inti. Selanjutnya yang ketiga yaitu lamina inti. Bisa diperhatikan gambar samping. Jadi lamina nukleus yang juga berikatan dengan protein integral ataupun perifer dari membran dalam ataupun juga yang berikatan dengan bahan kromatin. Dengan adanya struktur seperti ini dapat dipahami bahwa nukleus bukanlah struktur yang mengapung bebas dalam sel, namun ditahan pada posisinya oleh filamen-filamen yang memanjang dari permukaan ke seluruh bagian dalam sel. Selanjutnya yang keempat, nukleus. Nukleus itu merupakan struktur yang berada di dalam nukleus, yang dimana bentuknya agak bulat. Nukleus ini juga dinyatakan sebagai organel tanpa membran, serta ukurannya bervariasi dan dapat berubah-ubah seiring perubahan fisiologi sel. Nukleus ini berfungsi sebagai tempat pembentukan akumulasi prekursor ribosom atau rRNA dan protein ribosom sebelum dibawa ke sitosol. Selanjutnya yang kelima ada nukleoplasma. Nukleoplasma ini merupakan substansi yang transparan dan semi-solid. Di dalamnya terdapat sebuah kromatin dan nukleus. Selanjutnya kromatin. Pada sel eukariotik, materi genetik dikemas dalam genom-genom. Di sebagian besar genom tersaji dalam kesatuan kromatin. Selanjutnya kromosom. Jadi kromosom ini sebelum pembuahan sel yaitu setelah sintesis DNA, maka kromatin akan dapat mengalami kondensasi yang nanti akan juga membentuk adanya sebuah individu dari suatu kromosom metafase. Jadi kromosom ini tampak sebagai dua kromatid. Bisa diperhatikan gambar samping merupakan gambar dari kromosom. Selanjutnya kita masuk ke sentriol. Sentriol itu adalah sebuah organel berbentuk tabung yang biasa kita temukan pada hewan eukariot. Sentriol ini terletak di dalam sentriom,
terdekat dengan nukleus. Bisa dilihat posisi dari sentriol. Jadi dengan mikroskop elektron bisa terlihat bahwa suatu sentriol itu terdiri dari suatu ikatan kelompok yang berupa tubuli atau tabung yang halus. Jumlahnya itu 9 kelompok, sedang masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 tubuli. Selanjutnya, sentrosom merupakan organel sel berfungsi aktif dalam pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Jadi sentrosom ini merupakan wilayah yang terdiri atas 2 sentriol atau sepasang sentriol. Sentriol itu merupakan hasil perkembangan dari sentrosom tersebut. Sentriol berupa kumpulan mikrotubulus yang strukturnya berbentuk bintang dan perannya sebagai kutub-kutub pembelahan sel secara mitosis atau meiosis. Selanjutnya, organel ini aktif saat sel sedang melakukan pembelahan, yaitu dengan menghasilkan benang-benang spindle atau gelendong yang merupakan protein kontraktil, yaitu tubulin. Jadi fungsi dari tubulin ini adalah untuk menarik kromatid itu menuju ke kutub pembelahan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan saya. Terlebih kurang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.